Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini kelanjutan video yang kemarin ya, masalah kulkas yang tidak dingin, kulkas Polytron satu pintu. Nah, sebelumnya di sini saya jelaskan kembali untuk kulkasnya. Awal mulanya dia nggak dingin, kemudian setelah tidak dingin, di sini dilakukan pergantian kondensor sama seperti ini. Pergantian kondensor di belakang kulkas ini. Kemudian setelah pergantian kondensor di sini dilakukan untuk pengisian freon teman-teman ya. Dan hasilnya setelah pengisian freon dan juga pergantian kondensor, ini kulkas sudah dingin katanya teman-teman ya. Jadi ada kemudian beberapa bulan di sini kulkas ini mengalami tidak dingin lagi, dan baru di sini dibawa ke sini teman-teman ya. Oke, setelah saya melakukan pengecekan semuanya, saya lakukan pengecekan mulai dari evaporator, mulai dari kompresor kulkas, kemudian kompresinya, kemudian di bagian jalurnya itu semuanya sudah saya cek satu persatu teman-teman ya, karena saya harus mencari penyebabnya dulu, di mana awal mula terjadinya kerusakan pada kulkas satu pintu. Oke, di sini saya melakukan pemelasingan di bagian evaporator. Setelah saya melakukan pemelasingan di bagian evaporator, ternyata di bagian freezer ya, di bagian freezer di sini itu bocor ataupun ada korosi ya di bagian evaporator ini. Dan kalian bisa lihat video yang ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba press ya. Di belakang udah ada yang nutup, kita akan coba lihat. Wah, nah ini ya. Ini udah ada yang mentul-mentul tuh. Tuh. Terus no hijau. Tuh. Tuh, ini nih. Nah, ini nih. Nih. Nah, ini. Tuh. Tuh. Berarti di bagian berarti di bagian evaporator ini udah nggak kuat teman-teman ya. Tuh. Banyak banget. Udah banyak banget kan. Tuh. Udah keluar semua. Oke, wes yuk. Oke, nanti kita akan coba tanyakan dulu. Mungkin untuk video lanjutannya nanti kita akan coba tanyakan dulu apakah mau diganti atau tidak. Kalau misalnya nggak diganti ya berarti video ini sampai di sini. Oke, jadi seperti itu ya, ciri-ciri dari evaporator yang udah mulai keropos itu pasti ketika kita press itu pasti akan muncul letusan-letusan, dimana untuk evaporator ini udah ngelupas di bagian apa namanya, di bagian catnya ya, itu ngelupas. Nah, itu kalian harus ganti. Dan karena di sini pengerjaannya cukup lama, karena ya terbilang ya kita harus konfirmasi dulu ke pemiliknya, karena ini kan udah diservis sudah habis banyak, kemudian terus nggak dingin lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah lakukan apa namanya pemelasingan, kemudian di bagian evaporator ini keropos, di sini saya melakukan pergantian karena ya terbentung biaya juga. Jadi di sini saya harus konfirmasi, kalau nggak baru ya di sini saya harus mencarikan evaporator yang bekas tapi masih bagus teman-teman, nggak ada nggak ada yang keropos, kemudian nggak ada yang kecongkel atau apa. Nah, ini udah saya pasang teman-teman tuh. Nah, ini udah saya pasang. Kemudian di sini mesin kompresor teman-teman ya. Jadi mesin kompresornya setelah saya telusuri itu juga kompresinya juga sudah kurang bagus. Maka di situ saya melakukan pergantian juga, dan itu semuanya bekas teman-teman ya, bekas. Kemudian evaporatornya bekas, dan kemudian untuk mesin kompresornya, karena mesin kompresor di sini orangnya juga punya mesin kompresor bekas, jadi saya pasang untuk kulkas ini teman-teman, supaya biaya perbaikan itu tidak mahal teman-teman. Jadi seperti itu.
Oke, di sini udah saya pasang, udah saya flashing, dan saya pastikan untuk di bagian jalur ini sudah bersih semuanya teman-teman ya. Oke, sekarang proses ke pemakuman. Nah, ini untuk kondensor untuk kulkas yang tipe 15 ini saya menggunakan kondensor yang ukuran 8. Ya, jadi saya menggunakan kondensor ukuran 8. Kemudian di sini untuk pengelasan semuanya udah saya rapikan, semuanya pastikan nggak ada yang bocor. Kemudian untuk di bagian filter kita wajib mengganti filter yang baru teman-teman ya. Nah, kemarin ada juga yang bertanya seperti ini teman-teman ya. Nih saya coba. Jadi kemarin tuh ada yang sempat di kolom komentar, Bang, apa bedanya menggunakan filter kosong dengan filter yang isi? Nah, di sini saya jelaskan kembali. Kalau yang kosongan dia nggak bisa memfilter, karena untuk filter yang kosongan tuh kan nggak ada kayak gini nih. Jadi nggak ada penyaringnya. Jadi dia langsung loss. Cuman ya ada saringan filter kayak gitu tuh. Nah, ini kalau yang kosong. Kalau yang filter yang isi ini pasti ada kayak gini nih. Apa ini namanya saya nggak tahu. Oh, kayak gini. Nah, ini kalau misalkan ada cairan atau apa, dia bisa menghisap ini bisa menghisap teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, terus ada juga yang bertanya lebih enak mana menggunakan filter yang kosong ataupun filter yang isi. Kalau menurut saya kita sesuaikan standar dari pabrikan teman-teman ya. Jadi karena pabrikan dia menggunakan filter yang isi, dan itu juga menurut saya lebih bagus karena bisa memfilter kotoran-kotoran ketika terjadinya kondensor ini kotor atau apa. Jadi untuk di bagian pipa kapiler itu masih aman nanti teman-teman ya. Jadi seperti itu, nggak buntu. Oke. Nah, kemudian di sini saya sudah selesai pergantian evaporator, kemudian di bagian filter udah saya lakukan pergantian, dan sekarang ini proses pemakuman teman-teman ya. Ini pemakuman. Jadi ini pemakuman di sini udah sekitar 5 menit, enggak nyampe 5 menit lah. Nah, kemudian di sini kita akan coba lihat teman-teman ya. Jadi kemarin juga yang ada yang mau belajar juga, monggo silakan kalian bisa cek-cek video saya teman-teman ya. Nah, rencana di sini saya akan buatkan grup untuk yang pemula-pemula juga, dan nanti kita akan coba sharing-sharing di sana. Ya, kita sama-sama belajar, nggak saling pintar ataupun apa. Semuanya kita saling support, saling belajar ya. Oke, di sini kita siapkan air. Ini kita akan coba lihat di sini teman-teman ya. Jadi untuk cara pemakuman itu seperti ini. Kita coba apakah udah selesai pemakuman atau belum ya. Saya coba gunakan ini dulu. Oke, sebentar, ini tutup metil aja. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau misalkan di sini saya jelaskan kembali. Jadi kalau misalkan saat kita pemakuman di sini masih ada udara ataupun gelembung, coba pastikan di bagian pengelasan kita ya, pengelasan kita khususnya di jalur evaporator, di bagian ini, di bagian evaporator nih, yang ini. Nah, yang ini, kemudian di bagian pengisian freon, kemudian di bagian manifold tuh pastikan nggak ada yang bocor. Nanti kalau misalkan ada yang bocor percuma nanti teman-teman ya. Ini udara pasti akan keluar terus. Nah, ini kan karena di sini kan udah nggak ada. Nah, supaya di sini saya akan kasih trip net juga teman-teman. Tuh mana wis. Nah, pakai tang ini aja.
Nah, untuk di bagian jalur pipa kapiler teman-teman ya. Jadi di bagian pipa kapiler di sini kalian harus bersih ya, bersih, nggak ada kotoran ataupun apa, karena nanti kalau misalkan ada kotoran ini akan bisa ikut terhisap ya kotoran ke bagian pipa kapiler yang menyebabkan terjadinya kebuntuan nanti teman-teman. Oke, di sini juga ada, kemarin ada yang bertanya, Bang, udah saya isi di 15 PSI. Ini saya ada kerjaan juga menangani sebuah kulkas yang tidak dingin, kemudian udah di flashing, udah diganti filter, tapi kenapa setelah saya melakukan pengisian freon di situ udah 15 PSI, kemudian beberapa menit ataupun sampai setengah jam lah itu jarum manifold turun dan kulkas langsung tidak dingin. Nah, ini bisa disebabkan karena ada kebuntuan ya. Nah, jadi untuk kebuntuan ini pastikan di bagian filter kalian harus baru, kemudian di bagian pipa kapiler ya kita harus flashing ya, karena flashing itu wajib. Kemudian di bagian evaporator juga kalian flashing juga teman-teman ya. Dan ini untuk mengatasi sebuah ataupun solusi ketika kulkas kalian mengalami kebuntuan freon ya, kebuntuan di bagian jalur. Coba kalian siapkan metil aja, tutup botol metil seperti ini di waktu pengisian freon teman-teman ya. Nah, ini kan dalam posisi nyala teman-teman ya, ini dalam posisi nyala, kemudian kita masukkan aja nih. Ini kita masukkan seperti ini, kemudian kulkas kalian matikan. Ini saya coba matikan sebentar. Oke, sudah mati. Ini kan akan terhisap ya, baru kalian tutup seperti ini. Tuh, kalian tutup seperti ini. Ini kalian masukkan metil teman-teman ya, masukkan metil. Kenapa harus memasukkan metil? Nah, supaya nanti ketika terjadi kebuntuan, metil ini bisa mendorong kotoran-kotoran ya. Jadi seperti itu tujuannya itu seperti itu teman-teman. Oke, sekarang di sini posisi mati, langsung aja kita las teman-teman ya. Wah. Bentar, mana ada? Perak ngendi? Oh, nih. Ini untuk pengelasan usahakan ya panas. Kalau udah merah, udah panas, baru kalian gunakan perak ya. Oke, di sini udah selesai, tinggal kita pengisian freon ya. Oh ya, di sini untuk pengisian freon, kalau kalian gunakan freon R134, kemarin ada juga yang bertanya seperti ini. Kalau saya itu, kalau AFC katanya sering buntu, kemudian kalau Clea atau apa itu enggak. Nah, di sini ya enggak pengaruh teman-teman ya. Jadi enggak pengaruh masalah jenis freon, semuanya sama, pendingin itu semuanya sama. Yang membedakan itu tingkat suhunya aja ya, lebih cepat mana dan lebih dingin mana. Itu sih menurut saya. Jadi gitu. Karena di sini kan pasti ada yang namanya CH2, FC 3 apalah, ini saya kurang paham. Oke, di sini kita langsung pengisian freon. Kalian kalau misalkan mau cari-cari liquid apa ini ya tinggal cari-cari di Google ya, website itu pasti banyak. Oke, di sini kita ini saya coba pasang dulu. Kalian gunakan air ya teman-teman ya. Oke, di sini kita siapkan air. Nah, secukupnya aja seperti ini. Ini bagi yang pemula yang mau ngisi freon sendiri, kita celupin, karena saat pengisian freon ini pasti dingin banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pengisian freonnya.
ice. Ini jangan lupa kita buang dulu ya untuk udara, karena kan udara saat pemakuman tuh kan pasti ini jadi jalur freon, ini harus kita buang nih. Tadi sampai lupa. Oke, udah kita buang. Tapi masuk dikit yo rapopo. Oke, kita buka. Oke, sudah. Kita tinggal tunggu ya sampai sekitaran 70 sampai 80 psi. Oke, di sini kita di berapa ini? Di 30 karena di sini freonnya habis. Jadi perlu kita ganti lagi. Nah, saat pergantian freon ya, pastikan di sini kita tutup. Kita tutup dulu. Nah, baru ini kita buka teman-teman ya. Ini full yo, full durasinya cukup panjang. Nah, udah habis, tinggal kita pasang lagi untuk freonnya. Nanti setelah kita pasang semuanya, kemudian jangan lupa untuk membuang ya, membuang udara di bagian selang ini. Karena kenapa? Karena supaya yang masuk ke bagian kulkas ini nggak ada udara sama sekali, akan tetapi tetap murni di freon teman-teman ya. Oke, kita isi lagi. Oke, sekarang kita buka lagi, kita buang lagi. Oke, saya rasa udah cukup. Tinggal kita isi lagi sampai mentok ya, sampai mentok, biasanya di angka 70 sampai 80. Baru nanti kita hidupkan teman-teman ya. Oke, sekarang kita tunggu dulu. Oke, saya rasa di sini udah cukup mungkin ya. Sampai 90 tuh. 90. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Kelihatan nggak? Oke. Bismillah, udah nyala untuk kulkasnya. Sekarang untuk jarum manipul, di sini kan udah mulai turun teman-teman ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Kemudian kita lihat di bagian kondensor, ini udah panas. Tuh. Ini udah panas. Kemudian di bagian jalur filter di sini udah mulai hangat. Ini kita biarkan saja dulu. Ini kita rapi-rapikan. Oke. Ini masih di start 20, tapi di sini jarum manipul semakin lama semakin turun. Nanti kita biarkan, biasanya kadang di 10 psi ya, mentok di 10 psi, kadang juga ada yang sampai 0, ada juga yang di atasnya 0 sampai 5 psi. Jadi kita tunggu dulu, nanti kita akan coba isi kembali sampai di 15 psi dan sampai nanti evaporator udah dingin semuanya teman-teman. Dan pastikan untuk ampernya teman-teman ya. Jadi untuk ampere tuh, ini saya coba mana tang ampere. Ini saya coba ambil tang ampere. Oke, kemudian di sini kita pasang juga ampernya, kita supaya bisa tahu ampernya berapa. Tuh, udah kelihatan di 0,68 tuh ya, 0,68. Kemudian di sini sama ya, ini mesin kompresor Polytron juga. Ini untuk diagram dari kulkas Polytron. Di sini arusnya 0,75, 0,75 ampere. Nah, untuk apa namanya, untuk freon R134A
55 gram. Jadi cukup dikit banget isinya. Oke, sekarang kita akan tunggu. Ini udah berapa tuh? Udah 0,7. Nah, ini kita biarkan aja. Ini kita biarkan. Nanti apakah masih, kalau misalkan kurang ya kita tambahkan lagi teman-teman ya. Oke. Oh ya, sekarang kita akan coba lihat dulu. Lihat dulu. Lihat di bagian evaporator. Oke. Di sini sambil pengisian saya lakukan. Di sini saya pasang untuk di bagian covernya. Kemudian di sini, karena di sini berbeda teman-teman ya. Jadi berbeda. Jadi ini saya coba bor. Nah, coba saya bor. Kemudian udah pas, udah masuk. Tinggal kita baut lagi teman-teman ya. Dan jadi ini semuanya sudah dingin. Udah ada buah banget. Oke, nanti kita akan tunggu hasilnya. Nanti ini kalau misalkan sudah, kita bersihkan semuanya nih teman-teman ya. Karena ini kulkasnya udah lama tuh, kotor banget. Jadi ya kita cuci nanti kalau misalkan udah selesai. Oke, kita tunggu sampai berembun. Kita tunggu hasilnya nanti bagus atau enggak teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, di sini sudah saya tinggal ya untuk kulkasnya. Di sini udah di 15 PSI. Di sini tadi saya tambahkan sedikit, kemudian enggak saya tambahkan lagi. Kemudian di sini kita akan coba cek ampernya. Untuk ampere di sini 0,6, kemungkinan besar di bagian evaporator itu sudah dingin teman-teman ya. Oke. Sekarang kemarin ada juga yang bertanya berapa untuk suhu mesin kompresor panasnya ya, di suhu berapa. Ini saya coba menggunakan alat ini. Oke, bentar. Kita akan ukur ya. Oke, sebentar. Oke. Ini udah sekitaran nggak sampai 1 jam berapa gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, suhunya di 51 derajat Celcius. Ini sama juga, anggaplah 60 ya, 60. Kategori masih normal. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian evaporator. Ini di bagian freezer di sini udah dingin banget. Udah full bunga es nih, nggak keras tuh. Kita akan coba ukur di berapa, di 5, masih di 5, 7. Ini udah udah dingin banget, udah full rata. Kalian bisa lihat di bagian bawah, udah full bunga es. Aduh, jatuh bro. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.